Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Tolong ketua kelasnya dipersiapkan. Mbak Rosa, kamu. Semoga siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Fadil Ahmad hadir. Hadir. Bulan Sari, Ibu Siwi, hadir. Rosa, Hadir Bu. Rofi, Hadir Bu. Rofiah, Hadir. Furqan, izin ya. Iya. Bisa Hanif, Izin. Faizun, izin. Reza, Hadir. Amanda. Hadir. Oke. Banyak ya yang izin. Iya. Baik anak-anak. Kira-kira ada yang tahu nggak sih kita tuh akan belajar apa? Iman kepada kitab. Iya betul sekali, iman kepada kitab Allah. Ibu akan memberitahu dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi yang pertama Ibu akan menjelaskan apa sih pengertian dari iman kepada kitab. Kemudian nama serta diturunkan kepada siapa kitab tersebut. Kemudian dalilnya serta hikmah beriman kepada kitab. Oke, saat kalian mendengar kata iman kepada kitab, apa sih kira-kira yang ada di bayangan kalian itu? Al-Quran. Al-Quran, ya. Wow. Buku. Iya. Baik, Ibu jelaskan saja ya. Yang pertama, pengertian iman kepada kitab. Iman kepada kitab yaitu kita beriman kepada Allah dan yakin serta percaya bahwa kitab itu ada dan diturunkan. Kemudian iman kepada kitab itu merupakan pedoman hidup bagi kita baik di dunia maupun di akhirat, seperti itu. Adapun dalilnya yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 16. Oke, kita baca bareng-bareng yuk. Ibu. Siapa yang mau memimpin? Baca bareng-bareng. Pak Ustad. Yang pakai peci. Udah baca. Pakai peci boleh nih. Aduh, maju. Kita baca bareng-bareng. Wahid, Isnin, Salas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Oke, Ibu akan membacakan artinya ya. Dengannya kitab suci Allah menunjukkan kepada orang yang mengikuti ridhonya jalan-jalan keselamatan, mengeluarkannya dari berbagai kegelapan menuju cahaya dengan izinnya dan menunjukkan kepadanya satu jalan yang lurus. Itu tadi dalil yang menjelaskan tentang iman kepada kitab. Oke, ada yang tahu nggak sih kitab-kitab Allah itu ada apa saja? Ya, apa saja kitab? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Betul. Nah, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Musa. Iya. Nabi Musa pada abad 12 sebelum Masehi. Nah, kitab ini dipertunjukkan kepada kaum Bani Israel. Dan kitab ini juga dituliskan dalam bahasa Ibrani.
Nah, selanjutnya kitab Zabur diturunkan pada siapa? Nabi Ya, Nabi Daud pada abad 10 sebelum Masehi. Yang mana diturunkan juga kepada bangsa Bani Israel dan bahasanya juga dituliskan menggunakan bahasa Kipti. Kitab Injil kepada siapa? Nabi Isa. Ya, diturunkan pada awal permulaan abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Yang mana kitab ini juga dituliskan dalam bahasa Suryani. Dan kitab ini juga diturunkan di daerah Yerusalem. Yang terakhir ada kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi kepada Nabi Muhammad SAW. Betul sekali. Nah, kitab ini juga sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian apa sih hikmahnya? Hikmahnya kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu apa? Tidak ya. Oke, yang pertama kita tuh dapat meningkatkan kesabaran kita. Mengapa? Karena ketika kita mendapatkan suatu masalah atau ujian, kita dapat mencari tahu di pedoman kitab kita, yaitu Al-Quran. Seperti itu ya. Kemudian hati kita menjadi tentram karena kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Seperti itu. Kemudian hal ini juga memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang yang terdahulu dan dapat menjadi pembelajaran hidup bagi umat manusia saat ini. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Kalau cukup, Ibu akan bermain games. Ibu punya stick. Jadi di stick ini ada nomor. Nomornya udah nggak lengkap. Ada nomor 1, 2, 5, dan 7. Nah, ini 4 orang maju ya. Pilih nomor yang Ibu pegang ini. Langsung up spy. Nanti dapat hadiah. Ayo, kira-kira Langsung mau up. siapa yang maju? Pasang. Ustaz lalu Ustaz. Cek. Maju sih. Maju bang. Oke, setelah memilih nomor, mencari soal di kantong ajaib. Siapa lagi? Ayo. Hai bang. Nanti tekan sekali. Hai tidak. Ayo, siapa lagi? Lagi. Ya Allah. Bismillah. Siapa ini terakhir? Oke, dari yang nomor apa? Apa hikmahnya ketika beriman kepada Allah? Ya. Hikmahnya itu meningkatkan kesadaran, meningkatkan keimanan, hati menjadi tenang. Ya, Bu. Benar tak Bu? Bener. Bener gak anak-anak? Iya. Betul. Masa pilih yang mana? Oke, selanjutnya. Terima kasih ya. Dalam Al-Quran disebutkan ada 4 kitab yang diturunkan kepada 4 rasul. Keempat rasul tersebut adalah pertama Musa, kedua Isa, ketiga Daud, keempat Muhammad. Iya, betul. Terus sekali ya. Selanjutnya. Kitab Injil ditulis dengan bahasa Suryani. Iya, betul. Ambil yang
antara kitab Allah Subhanahu wa taala yang paling awal atau terdahulu adalah kitab Taurat, Bu. Kitab apa sebenarnya? Aristoteles. Taurat. Zabur. Zabur. Ya. Ada pertanyaan nih, Bu? Ini dapat Oh, dapat. ini. Kok harus Yang maju. Pilih yang mana? Pemaksaan. Sahabat Ibu. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih ya anak-anak yang telah berpartisipasi kuis tadi yang telah diberikan. Oke, kira-kira dari apa yang telah kita pelajari hari ini ada yang mau menyimpulkan tidak? Masih ada satu ini. Reza bukan nanya Bu. Yang satu sih. Jelas lah. Ya udah lah Bu, silakan. Oke. Jadi iman kepada kitab-kitab itu merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam Bu, karena kalau misalkan kita tidak mengimani kitab-kitab, terutama 4 kitab tersebut yang diturunkan kepada Nabi, itu keimanan kita itu kurang Bu. Jadi seperti itu, dan manfaatnya itu membuat hati kita menjadi lebih senang, tenang, dan nyaman. Mungkin seperti itu Bu. Iya, betul sekali ya yang dikatakan Reza. Nah, Ibu tambahkan ya, jadi iman kepada kitab-kitab Allah itu iman yang perlu kita imani, serta yang mana dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 16. Dan kitab tersebut ada 4 kitab yang harus kita imani. Yang pertama Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, serta hikmahnya kita menjadi sabar dan bisa mengatasi masalah kita atau bisa mencari tahu permasalahan yang kita hadapi. Oke. Itu tadi ya, demikian pembelajaran dari Ibu. Baik, sebelum pembelajaran kita tutup, tolong ketua kelasnya. Semua siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku, itu tadi ya pembelajaran dari Ibu. Ibu harap pelajari kembali pembelajaran yang telah Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Reza, ini hadiahnya. Wah, makasih Bu.